Film ini menceritakan tentang Spider-Man yaitu Peter Parker yang disibukkan dengan membantu para polisi untuk menangkap penjahat dari Rusia yaitu Alexei. Peter pun juga disibukkan dengan musuh-musuhnya yang semakin aneh. Peter harus melawan Max Dillon yang sekarang menjadi manusia listrik. Bagaimanakah kelanjutan kisah dari superhero kita semua ini? Ya, halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget Leno, kali ini Mimin mau ngebahas alur film yang berjudul The Amazing Spider-Man 2. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, penasaran Min. Aku ya penasaran Min. Aku penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video Mimin sampai selesai ya. Yowes, tanpa berlama lagi. So langsung saja kita menuju ke... bentar deng. Sebelumnya, video Mimin ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi, buat kalian yang anti dengan spoiler, nggak usah anti-antian sekarang. Langsung saja nonton videonya Mimin ya. Yowes, so langsung saja kita menuju ke... ceritanya. Film diawali dengan menunjukkan kelas balik Richard Parker yang sedang menghapus file penelitiannya di sistem komputer Allscope. Namun tiba-tiba, akses komputer Allscope ini terputus yang kemungkinan sudah ada yang mengetahui tindakan dari Richard. Richard pun langsung bergegas keluar dari gedung dan berjalan pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, Richard ini membuat video tentang penelitiannya yang dikerjakan di Allscope Industry dan masih belum jelas apa isi dari penelitian tersebut. Lalu bersama dengan Peter Parker memanggil ayahnya untuk menunjukkan kalau ruang kerjanya telah dimasuki oleh seseorang. Lantas Richard pun langsung membawa Peter dan Mary istrinya ke rumah Paman Ben. Dari kisah inilah Peter dititipkan ke Paman Ben, sedangkan Richard dan Mary akan pergi ke tempat yang lebih aman menggunakan jet pribadinya. Namun sialnya, jet itu sudah dibajak oleh pembunuh bayaran yang mengincar laptop milik Richard. Richard dan Mary pun lalu terlibat pertarungan dengan pembunuh bayaran itu yang membuat Mary ini terbunuh. Tidak hanya itu, ternyata pilot jet tersebut juga sudah diracuni yang membuat jet ini hilang kendali. Saat perkelahian, Richard ini mengambil alih pistol pembunuh lalu dia dengan sengaja menembak jendela pesawat dan menyebabkan si pembunuh terlempar keluar. Di detik-detik terakhir sebelum pesawat ini terjatuh, Richard mengirim semua file penelitiannya ke sebuah tempat rahasia bernama Roll Savant. Lalu, scene beralih ke masa sekarang di mana Peter Parker atau Spider-Man ini sedang disibukkan dengan membantu polisi untuk menangkap penjahat. Salah satunya yang sedang ia hadapi adalah penjahat dari Rusia yang bernama Alexei siapalah itu, yang sedang membajak truk Allscope yang berisi plutonium kimia yang sangat mudah terbakar. Dalam pelariannya ini, Alexei menyetir ugal-ugalan dan menabrak banyak sekali pengendara di jalanan Manhattan. Peter sebagai Spider-Man segera menyelamatkan pejalan kaki untuk mengurangi banyaknya korban, dan terlihat ia ini sedang menyelamatkan salah satu karyawan Allscope bernama Max Dillon. Max Dillon ini merupakan insinyur kelistrikan. Peter juga berhasil menangkap kedua anak buah Alexei serta mengamankan semua plutonium agar tidak meledak di jalanan. Di waktu yang bersamaan, Gwen Stacy ini menelepon Peter untuk memberitahu kalau acara wisuda akan segera dimulai. Di samping itu, tiba-tiba Peter ini dihampiri oleh bayangan ayahnya Gwen yang telah meninggal yang membuat Peter ini teringat akan janji-janjinya dulu untuk menjauhi Gwen agar dia tidak terlibat dalam bahaya. Peter kemudian kembali mengejar Alexei sampai akhirnya dia berhasil menangkapnya dengan jaring-jaringnya. Setelah itu, Peter ini langsung bergegas untuk pergi ke tempat wisudanya Gwen. Namun sayangnya, Peter ini melewatkan pidato Gwen yang dinobatkan sebagai siswi paling teladan di sekolahnya. Setelah selesai acara, Gwen ini mengajak Peter untuk berfoto bersama keluarganya. Namun, Peter menolak karena malu dan Peter juga kembali melihat bayangan ayahnya Gwen yang seakan-akan marah padanya karena telah melanggar janjinya. Singkat cerita, Peter ini menemui Gwen saat malam hari yang sedang makan malam bersama keluarganya. Dia bercerita kalau dia ini sering melihat bayangan ayahnya Gwen, tetapi Gwen tidak memperdulikannya dan yang dia mau hanyalah Peter ada di sampingnya. Namun Peter ini nggak mau mengingkari janjinya kepada ayahnya Gwen. Mereka pun berdebat sampai akhirnya Gwen ini memutuskan Peter. Scene beralih memperlihatkan Max Dillon. Dia ini sangat mengidolakan Spider-Man setelah diselamatkan karena hampir tertabrak oleh Alexei. Di sisi lain, Harry Osborn ini telah pulang dari pendidikan luar negerinya. Lalu dia menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Ayahnya Harry ini menjelaskan kalau penyakit yang dideritanya itu adalah keturunan. Jadi Harry juga punya penyakit ini dan gak lama lagi akan muncul di diri Harry. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Norman ini memberikan warisan Allscope kepada Harry serta alat hasil kerja keras Norman selama hidupnya. Setelah
Setelah kematiannya, semua karyawan Oscorp pun diliburkan untuk menghormati meninggalnya Norman. Namun Max ini malah disuruh memperbaiki arus listrik yang sedang terputus. Di saat Max mencoba menyambungkan kabel yang terputus, dia ini tidak sengaja terpleset sehingga membuatnya terjatuh ke tangki yang berisi belut listrik. Setelah Harry ini diangkat menjadi atasan Oscorp, dia ini mengadakan rapat dengan Dewan Oscorp lainnya. Lalu Harry ini mengangkat Felicia menjadi asisten sekaligus meminta para dewan untuk menghormatinya. Tiba-tiba Peter Parker ini datang yang merupakan teman lamanya Harry, dan di saat sedang asik bernostalgia dan mengobrol, ternyata ada seseorang yang mengintai mereka, yaitu salah satu Dewan Oscorp bernama Donald. Donald ini berambisi ingin mengambil alih perusahaan Oscorp milik Harry. Salah satu anak buah Donald juga merencanakan untuk menutupi kematian Max agar perusahaan Oscorp tak hancur. Saat mayat Max ditemukan dan berada di suatu ruangan, tiba-tiba mayatnya Max ini terbangun dan dipenuhi dengan listrik dan juga memiliki kekuatan elemen listrik. Kemudian Max ini berjalan ke kota dengan penuh emosional. Di sisi lain, Gwen ini terlihat menunggu Peter yang memang sudah direncanakan. Gwen juga mengungkapkan untuk memutuskan hubungannya berteman saja agar bisa berdekatan. Gwen juga memberitahu Peter kalau dia ini mendapat beasiswa dari Oxford University, maka Gwen harus pindah ke Inggris. Tentu saja hal itu membuat Peter kecewa karena nggak akan melihat Gwen lagi. Di waktu yang bersamaan, Peter ini merasa ada yang nggak beres dari Times Square melalui Spider Sensei-nya. Dan ternyata hal itu disebabkan oleh Max yang memegang aliran listrik di sekolah untuk menyerang. Beberapa saat kemudian, Peter datang dengan menggunakan kostum Spider-Man-nya. Max yang melihat hal tersebut, dia berkata kalau dia ini adalah Max Dillon yang pernah diselamatkan oleh Spider-Man. Lalu Peter pun mencoba menenangkannya. Saat Max ini hampir tenang dan nurut dengan Peter, tiba-tiba salah satu polisi menembaknya sehingga membuat Max marah dan menyerang di sekitarnya. Elemen listrik yang dikeluarkan oleh Max juga mampu menghancurkan penembak jaring Peter. Hanya tersisa satu jaring. Peter ini mampu menyelamatkan seorang polisi. Semua orang terpukau dengan Spider-Man dan menyuraki Max adalah sosok yang jahat. Max pun langsung marah. Dia menyerang ke arah kerumunan dengan arus listriknya. Peter lalu menyelamatkan beberapa orang yang hampir kena serangan Max. Peter pun berhasil menyudutkan Max sampai ke papan iklan. Peter lalu menyemprotkan air pemadam kebakaran ke arah Max. Hal itu pun berhasil membuat Max tidak berdaya. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Peter langsung memperbaiki alat penembak jaringnya agar tahan dengan aliran listrik bertenaga tinggi. Namun, hal itu sia-sia karena Peter belum menemukan material yang cocok untuk alatnya. Di sisi lain, Harry ini membuka perangkat kecil yang diberikan ayahnya yang berisi tentang penemuan beberapa setelan kostum khusus yang canggih. Harry juga menemukan video Richard Parker sedang berdiskusi dengan ayahnya. Keesokan paginya, Harry membahas video tersebut dengan Peter. Dalam video, Richard membahas tentang gabungan gen laba-laba dengan manusia yang akan diambil sebagian untuk membuat obat dan diyakini bisa menyembuhkan penyakit apapun. Namun sampai bertahun-tahun tidak ada bukti nyata tentang obat itu sampai muncullah Spider-Man yang diyakini adalah sosok yang menggunakan obat itu. Harry kemudian mengungkapkan kalau dia ini mempunyai penyakit keturunan yang bisa membuatnya sekarat. Lalu Harry ini menyuruh Peter untuk mendapatkan sampel darah Spider-Man. Di sisi lain, Gwen ini sedang mencari sosok Max di kantornya, tetapi Oscorp sepertinya sudah memblokir seluruh pencarian tentang Max untuk menutupi kematiannya. Hal yang dilakukan Gwen ini membuat petugas keamanan menghampirinya, tetapi Gwen bergegas keluar dari kantor tersebut dan malah bertemu dengan Peter. Lalu mereka berdua bersembunyi di sebuah gudang. Gwen berkata tentang kecurigaannya kalau Oscorp telah menutupi kematian Max. Dia juga yakin kalau manusia listrik tersebut adalah Max. Peter juga berkata kalau Harry memerlukan darahnya dan dia ragu jika darahnya nggak cocok dengan Harry, maka akan membahayakan dan berujung dengan kematian. Lalu mereka pun bekerja sama untuk keluar dari Oscorp, dan di dalam lift Gwen ini bertemu dengan Harry yang sudah mengenalinya sebagai mantannya Peter. Keesokannya, Peter meminta Bibi May untuk menceritakan tentang kematian kedua orang tuanya. Bibi May berkata kalau dulu setelah kematian Richard, ada dua orang dari pemerintahan menyebut kalau penelitian Richard dan Norman sangatlah berharga. Bahkan mereka akan membayar berapapun untuk riset ilmuwan itu. Karena Richard ini tak ingin risetnya diberikan ke siapapun, akhirnya ia pun memilih untuk kabur dengan Mary menggunakan pesawat yang berujung kematian. Siang harinya, Peter menemui Harry dengan kostum Spider-Man-nya dan berkata kalau nggak bisa memberikan sampel darah pada Harry karena terlalu bahaya. Jika darah Harry nggak cocok, maka akan berujung dengan kematian. Harry tetap memaksa Spider-Man lalu menyuruhnya pergi. Setelah itu, Peter ini menemui Gwen lalu mengungkapkan perasaannya kalau nggak rela Gwen pergi ke Inggris. Tetapi Gwen menegaskan kalau itu demi karirnya dan hal itu tempat Gwen terjauh dari bahaya. Setelah itu, Peter pulang ke rumah untuk meluapkan rasa sedihnya. Saat melempar kalkulator milik ayahnya, ia ini menemukan koin token kereta yang keluar dari kalkulator itu. Lalu Peter teringat jika ayahnya dulu pergi bekerja naik kereta di stasiun yang sudah ditinggalkan puluhan tahun.
Di sisi lain, Felicia yang tahu Harry membutuhkan obat laba-laba itu pun memberitahu kalau kantor Oscorp mempunyai racun yang sama seperti Spider-Man. Obat tersebut disimpan di tempat rahasia yang hanya beberapa orang saja yang mengetahui lokasi tersebut. Harry pun langsung membuka perangkat milik ayahnya dan menemukan lokasinya yang bernama Ravencroft. Di situ juga terdapat Max Dillon yang tidak tertangkap oleh polisi namun ditahan oleh ilmuwan Oscorp. Kemudian datanglah Donald dengan anak buahnya. Dia menuduh Harry telah menyembunyikan kematian Max. Harry pun langsung dipecat dari Oscorp, padahal itu hanya rencana Donald yang ingin mengambil alih perusahaan. Setelah dipecat, Harry ini masuk ke Event Cross. Dia menemukan Max sedang ditahan. Di sini Harry membuat kesepakatan untuk saling membantu, menjatuhkan Oscorp dan juga mengalahkan Spider-Man. Petugas pun menyadari kalau Harry masuk ke ruangan itu. Mereka pun bergegas untuk menangkap Harry. Lalu Harry memohon kepada Max untuk membantunya. Kemudian Max langsung muncul dan membunuh para petugas itu dengan aliran listriknya. Mereka berdua di gedung Oscorp untuk menghabisi Donald. Sebelumnya mereka memaksa untuk memberitahu di mana racun laba-laba itu. Donald membawa mereka ke ruangan bawah tanah. Donald lalu mengambil satu-satunya racun dan menyuntikkannya ke tubuh Harry. Awalnya biasa saja, namun setelah itu Harry langsung kejang-kejang dan berubah menjadi Green Goblin. Harry menuju arah setelan baju dan memakainya. Ternyata baju itu membantu Harry menyempurnakan racunnya. Di sisi lain, Peter ini berada di stasiun yang terletak di bawah tanah. Di sana, Peter menyalakan saklar menggunakan koin tokennya. Dan hal itu membuat kereta keluar dari bawah tanah. Di dalam kereta terdapat peralatan milik Richard dan semua penelitian Richard ada di sana. Peter menemukan sebuah pesan video di komputer kereta. Berisi Richard menjelaskan tentang Norman Osborn yang berniat menjual risetnya kepada militer luar negeri dan dijadikan sebagai senjata api logis. Hal itu tentu tidak disetujui oleh Richard dan perkara itu membuat Norman marah. Dia mencoba menyingkirkan Richard dengan menghancurkan beberapa bukti palsu hasil risetnya. Salah satunya adalah racun yang Harry cari. Tetapi satu hal yang Norman gak tahu yaitu laba-laba menjadi subjek riset mereka. Dan yang bisa menggunakan racun itu hanyalah keturunannya Richard, yaitu adalah Peter Parker. Keluar dari stasiun, Peter mendapat pesan dari Gwen kalau dia diterima di universitinya. Dan sekarang Gwen ini sedang perjalanan menuju bandara. Saat Gwen keluar dari mobil, kemudian Peter ini tiba-tiba datang dan membawa Gwen ke arah jembatan. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba listrik kota New York padam total. Hal itu disebabkan oleh Electro yang menyerap semua daya listrik. Peter pun langsung pergi, dan mereka menghampiri seorang polisi untuk meminta daya aki mobilnya ke alat penembak jaringnya. Sebelum pergi, Peter ini mengikat tangan Gwen agar dia tetap aman. Peter pun sampai di pembangkit listrik dan langsung beradu dengan Electro yang semakin kuat karena menyerap banyak daya. Peter pun mulai kewalahan saat dibuat tak berdaya oleh Electro. Namun tiba-tiba ada seseorang yang membawa mobil dan menabrak Electro. Karena kagum dengan tindakan Gwen, lalu Peter menyuruh untuk naik tuas reset pembangkit di saat Peter berhasil menyambungkan kabel yang terputus. Peter mengikat jarinya ke beberapa kabel yang terputus lalu menyalurkan energi ke Electro sehingga tak bisa bergerak. Seketika itu Peter menyuruh Gwen menaiki tuasnya dan listrik keluar dari kabel utama dan menghantam Electro, membuatnya lenyap entah kemana. Dan hal itu membuat listrik semua kota seketika kembali menyala. Setelah itu Harry muncul di hadapan Spider-Man dengan kostum barunya. Menyadari kalau di sana ada Gwen, dia baru mengetahui kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Harry merasa dikhianati oleh Peter Parker karena dia nggak mau membagikan sampel darah untuk menyembuhkan penyakitnya. Lalu Harry membawa Gwen untuk balas dendam dan menjatuhkannya di atas menara jam. Peter pun langsung menangkapnya dan tiba-tiba bom muncul di samping mereka. Peter langsung menurunkan Gwen ke roda gigi sedangkan dia beradu dengan Harry. Harry dengan sengaja menjatuhkan roda gigi sehingga membuat Gwen terjatuh lagi. Untungnya Peter cepat menangkap dengan jaringnya. Tiba-tiba gigi roda tidak bisa menahan lagi dan membuat Gwen terjatuh lagi. Peter pun berusaha secepat mungkin untuk menangkap Gwen. Tetapi Peter kali ini nggak bisa menyelamatkan Gwen karena kepala Gwen ini lebih dulu terbentur lantai yang membuatnya tewas. Saat di pemakaman Gwen, semua datang termasuk Bibi May dan Peter. 5 bulan pun berlalu, Spider-Man tak pernah muncul lagi karena Peter ini menghabiskan waktunya di makam Gwen. Kemudian Harry ini dimasukkan ke Ravencroft dan dikunjungi oleh Gustav Fier. Mereka berencana menghancurkan kota dengan peralatan yang sudah ada di Oscorp. Dan yang cocok menggunakan salah satu kostum di Oscorp adalah penjahat Rusia yaitu Alexei. Kemudian muncullah berita tentang kaburnya Alexei dari penjara. Kemudian Peter ini memutar video Gwen saat pidato di wisudanya, membuat Peter kembali bangkit untuk orang-orang di sekitarnya. Di akhir film ditampakkan munculnya The Rhino di jalanan New York. Di balik kostum itu ialah Alexei. Ia berani melakukan seperti ini karena berpikir kalau Spider-Man tak akan muncul lagi. Salah satu bocah kecil yang pernah diselamatkan oleh Spider-Man tiba-tiba maju untuk menghentikan semuanya. Namun tiba-tiba Spider-Man yang asli pun muncul dan langsung menyerang The Rhino. Dan film pun selesai.
So itu tadi guys alur cerita dari film The Amazing Spider-Man 2. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, bisa komen di bawah ya. Nanti biar Mimin ceritain filmnya secara mendetail. Oh iya, jangan lupa juga untuk kasih like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa.